Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Darul Quran. Masih semangat? Oke, harus semangat ya. Oke, bertemu lagi dengan Pak Mutakin pada pagi hari ini, merupakan pertemuan yang ketiga ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir di bab yang pertama. Namun sebelumnya mari kita membahas tentang soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan yang kedua. Yang pertama, tulislah isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Apa kandungannya? Bahwasanya orang yang memiliki ilmu, orang yang beriman dan memiliki ilmu akan diberikan oleh derajat yang tinggi. Kemudian apa lagi? Derajat orang yang beriman dan berilmu itu lebih tinggi daripada orang yang beriman tapi tidak memiliki ilmu. Yang kedua, tulislah isi kandungan dari surat Ar-Rahman, yaitu apa? Pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Apalagi dengan belajar manusia bisa memiliki wawasan yang luas dan baru. Boleh. Kemudian yang ketiga, tulislah satu saja kandungan hadis menuntut ilmu. Isi kandungannya banyak kan? Apa itu? Menuntut ilmu wajib bagi orang Islam. Kemudian menuntut ilmu itu tidak memandang usia dan tempat, dimanapun boleh. Kemudian adabnya orang yang mencari ilmu itu harus sabar, harus tenang dan sebagainya. Yang kemudian selanjutnya, tulislah sikap dan perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Apa sikapnya? Menghormati guru, suka membaca buku, rendah hati, tidak sombong, menghargai ilmu dan sebagainya. Oke. Kemudian mari kita lanjut di bab yang terakhir dengan di bab yang pertama, pertemuan yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid, yaitu bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Ini Pak Mutakin ambil dari LKS yang sudah kalian dapat. Jadi kalian bisa melihat LKS-nya masing-masing ya. Silakan dibaca atau dilihat halaman yang terakhir di bab yang pertama. Hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Yang pertama, pembagian huruf hijaiyah. Kalian masih ingat huruf hijaiyah ada berapa? Berapa? 28. Ya, kalau 30 itu ada alif, lam alif dan hamzah, lam alif. Hamzah itu sudah termasuk dengan alif. Lam alif juga 2 huruf ya, jadi 28. Bila dikaitkan dengan al atau lam ta'rif, huruf hijaiyah dibagi menjadi 2 kelompok. Dari 28 huruf itu dibagi 2, yaitu huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Dengan rincian sebagai berikut. Huruf syamsiyah ada 14, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, za atau zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, dan yang terakhir nun. Sementara huruf qamariyah juga ada 14, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya.
Oke, sudah paham? Jadi huruf hijaiyah itu secara pengelompokan dibagi huruf menjadi dua kelompok, yaitu huruf samsiah dan huruf qamariyah yang masing-masing jumlahnya adalah 14 huruf. Oke. Yang kedua sekarang, hukum bacaan alif, lam atau al. Hukum bacaan alif, lam mati atau al jika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ada dua. Pertama dibaca jelas atau idhar qamariyah atau idhar qamari, dan kedua tidak terbaca atau dibaca idgham syamsi. Idgham artinya agak mendengung, ya. Jadi dari dua huruf tadi ya sama, ada huruf samsi, ada huruf qamariyah, ada huruf samsiah. Maka cara bacaannya pun ketika alif lam bertemu dengan 28 huruf tadi tergantung kelompoknya, ya. Kalau bertemu dengan 14 yang samsiah, maka hukumnya dibaca idgham samsi. Kalau bertemu dengan 14 huruf yang qamariyah, maka dibaca idhar qamari. Kalau idhar jelas harus dibaca jelas. Sekarang yang ketiga, pengertian alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiah adalah alif dan lam atau al yang diikuti salah satu dari huruf samsiah yang berjumlah 14, yaitu yang di kotak yang pertama tadi. Apa saja? Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, dan nun. Cara membacanya bagaimana? Suara alif lam tidak dibaca jelas. Lamnya dimasukkan atau ditasdidkan ke dalam huruf samsiah yang jatuh sesudahnya. Tulisan lam mati tetap ada, tetapi tidak terdengar bunyi bacaannya. Intinya, kalau ada al bertemu dengan huruf samsiah ini, maka alnya ini, lam sukunnya itu hilang, berubah menjadi tasdid pada huruf yang sesudahnya. Ya, paham maksudnya? Kalau al tadi bertemu dengan ta, maka lam sukun pada lam itu hilang, berubah menjadi tasdid pada huruf ta. Kalau al bertemu dengan sa, maka sukun pada lam itu hilang, berubah menjadi tasdid pada huruf sa, dan sebagainya. Oke, yang kedua, alif qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam atau al yang diikuti atau bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang berjumlah 14, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah harus jelas. Suara alif lam sukun dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat contoh di bawah ini. Ada contohnya. Contoh bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Contohnya yang pertama, al-muslimuna. Di situ ada al bertemu dengan mim, yang mana mim itu adalah termasuk salah satu dari huruf qamariyah. Maka cara membacanya berarti harus dibaca dengan jelas. Al-muslimuna. Ya, jelas, tidak boleh dibaca agak samar. Al-muslimuna, tidak boleh. Atau dibaca dengan tawalud. Tawalud itu ada semacam pantulan, ada e-nya. Al-muslimuna, tidak boleh. Ya. Contoh lagi yang kedua. Al bertemu dengan alif atau hamzah.
Al-ardu, al-ardu, ya. Dibaca jelas, alnya jelas, hamzanya atau alifnya pun terdengar jelas. Tidak boleh baca al-ardu, atau yang kedua tadi yang tawalud al-ardu, al-ardu, tidak boleh. Ya. Sudah paham? Dan seterusnya bertemu dengan ba, dengan jim, ya. Al-jannatu, ya, seperti itu. Yang kedua, yang contoh bacaan samsiah tadi di tabel yang kedua, minas samai. Di situ ada al bertemu dengan as-samai, bertemu dengan sin, maka harus dibaca samsiah. Nah, makanya sukun pada lam hilang, berubah menjadi tasdid pada huruf sin, dan suara lam juga hilang. Min bertemu dengan as-samai menjadi minas samai, suara lam menjadi tidak terbaca. Ya. Jadi intinya secara gampangnya, kalau alnya itu jelas, al-muslimuna, al-alamina, al-ghafuru, al-wadudu. Nah, kalian kalau mencari yang lebih jelas silakan dicari di Asmaul Husna. Ya. Kalau terjelas bunyi al, itu berarti bacaan idhar samsiah atau idhar komariah atau idhar komari. Kalau alnya kok hilang, contohnya apa? As-sami, kemudian apa lagi, dan sebagainya, ya. Yang jelas tadi kayak al-baqi, al-ghaniyu, al-khafidu, ya. Kalau yang tidak jelas, yang bacaan samsiah, as-sami'u, ar-rafi'u, ya. Kemudian az-zahibu. Nah, seperti itu. Itu berarti dibaca al-samsiah. Jadi intinya, kalau alnya jelas, kemudian di belakangnya hurufnya huruf alif dan sebagainya, itu maka dibaca al-qamariyah. Kalau alnya tidak ada tapi berupa tasdid, maka dibaca al-samsiah. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang kita berlatih terlebih dahulu. Di sini di surat Al-Furqan, mari kita berlatih. Silakan kalian sambil mereka-reka mana sih yang termasuk bacaan al-qamariyah dan al-samsiah. Ya, di ayat yang pertama, wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Nah, kira-kira di situ ada bacaan al apa enggak? Ada berapa? Satu. Yang mana? Yang pertama yaitu wallazina. Ya, di situ ada allazina. Lamnya ditasdid apa disukun? Ditasdid. Berarti apa? Berarti itu adalah bacaan al-samsiah. Kenapa? Ada alif lam atau al bertemu dengan lam. Nah, makanya lamnya ditasdid. Oke, pintar anak-anak. Yang kedua, wallazina yaquluna rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Ada ya, sama seperti yang pertama yaitu walladina, sama. Yang ketiga, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ada? Tidak ada bacaan al di situ. Kemudian yang keempat, ayat yang keempat, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ada di situ bacaan al? Tidak ada al. Ayat selanjutnya,
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Ada al di situ? Ada. Oke, ada berapa? Oke. Ada yang jawab 3, ada yang 4. Oke, sekarang kita kupas. Yang pertama, wallazina, 1 ya. Allazina, al bertemu dengan lam. Kalau ditasdid berarti bacaan al samsiyah. Yang kedua, wala yaqtulunan nafsa, an-nafsa. Nah, itu berarti apa? Bacaan apa? Al samsiyah, yaitu al bertemu dengan nun. Nah, alnya hilang, tidak ada maksudnya hilang, tidak ada, menjadi suara nun yang ditasdid. Oke, 2. Yang ketiga, allati. Ya, allati, ada al bertemu dengan lam, berarti bacaan al samsiyah. Oke, 3 al samsiyah. Yang keempat apa? Illa bil haqqi. Nah, bil haqqi itu adalah al haqqi, ada al bertemu dengan ha. Berarti dibaca apa? Idhar koma ria, karena alnya jelas. Ya, bil haqqi, al haqqi. Ya, jadi itu bacaan al komaria. Kalau Allahu itu bukan bacaan al, ya, itu Allah itu ada bacaan khusus. Nanti pembahasannya ada pada tarkik dan tafkhim, bacaan tebal dan tipis. Ya, jadi ada 4. Wallazina al samsiyah, an-nafsa as-samsiyah, allati as-samsiyah, dan yang keempat al-haqqi, yaitu al-qamariyah. Oke. Dari sini kalian kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan ya. Mudah-mudahan ilmu kita pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.